Halo, selamat malam. Wah, gimana sehat semua kan? Hari ini alhamdulillah kita tim MS Koi kembali lagi. Rencana pada kali hari ini kita mau ada pemijahan atau breeding untuk ikannya, ada sanke di sini. Nah, untuk betinanya kita ada sanke dengan ukuran 55 up dan yang untuk jantannya ada ukuran 45 up. Jadi pada pemijahan kali ini untuk pertama kalinya yang dilakukan adalah ketika mau memijah itu untuk jantan dan betinanya kita pisahkan dulu atau kita karantina selama 3 hari dulu. Nah, itu bertujuan untuk nanti apabila mereka bertemu nih terjadilah pertarungan sengit dalam artian kawin gitulah. Nah, untuk medianya kita lihat di sini ada kakaban sendiri. Kakaban sendiri berfungsi sebagai media telurnya nanti. Jadi ketika telur sudah keluar dari sang betina, itu nanti nyangsang tuh di kakabannya. Itu sih. Nah, ini tadi kita udah masukin dari jam 4 sore kita udah masukin. Untuk sementara sih belum ada reaksi ya. Sekitar jam 11-an tengah malam nanti kita yakin lah bisa nanti lihat perkembangannya kayak apa. Penasaran kelanjutannya? Pantau terus ya. Sip. Coba cek dulu tuh ikannya tuh. Nah, kali ini kita udah sama Pak Asung nih sebagai owner dari MS Koi. Kita mau tanya-tanya sedikit tentang pemijahan ini. Gimana Pak Asung? Sehat Pak Asung? Apa iki ya? Nah, gini Pak. Jadi kita mau sedikit bedah-bedah tentang pemijahan ini Pak. Oke. Untuk koi sendiri kan katanya susah nih Pak untuk mijahnya. Itu emang bener apa enggak sih Pak? Ya susah-susah gampang sih. Yang penting kita itu gagal mau coba pasti ketemu formula yang bagus. Lah Mana untuk yang pas sesuai dengan iklim kondisi yang ada di sekitar kita. Oke. Memang perlu kejelian kita sih. Jadi untuk kali ini Pak, ini ada koi jenis apa ini Pak yang mau dipijahkan ini Ini Pak? salah satu jenis sanke yang kita pijahkan hari ini sanke. Ada satu betina sanke, dia kita kawinkan dengan 3 jantan. Yang betina ini ukuran sekitar 55 up, yang jantan itu 45 up. Ada tips-tips khusus nggak nih Pak? Kalau buat para pemirsa nih yang baru-baru kan? Oh ya gitu. Yang penting hati pikiran kita tenang dulu. Kalau kita mau memijahkan biar nggak salah stepnya, ya kita harus tenang dulu pertama. Tenang Lur. Nah, kita tahu nih mana yang betina sudah siap mijah atau jantan sudah siap mijah, kita harus tahu secara visual dulu. Nah, betina itu kita lihat secara visual, kita raba, itu ada tanda-tandanya bahwa dia itu siap untuk memijah. Begitupun dengan pejantan. Oh, lah itu tanda-tandanya Pak. Apa aja itu Pak? Kalau betina sendiri. Secara mudahnya kalau betina itu biasanya udah matang gonat dulu. Oh, mantap. Ya, dia kan bawa telur nih. Nah, telur ini harus dalam kondisi telur yang sudah siap atau telur yang sudah siap matang lah untuk dikeluarkan. Nah, itu ada tanda-tandanya, misalkan telur sudah mulai turun, perut koi itu sudah mulai lunak. Nah, itu beberapa tanda ketika dia siap dipijahkan. Dan dilihat kelaminnya. Dilihat dulu, kalau kelaminnya udah memerah sekali, coklat kemerah-merahan itu agak membengkak itu, nah dia siap itu. Udah siap berarti ya Pak. Untuk dipijahkan untuk betina. Oke Pak. Lah untuk jantannya sendiri Pak? Kalau jantan sebenarnya lebih mudah. Secara bodi pun dia kelihatan mana koi yang jantan, betina itu kelihatan. Kalau jantan biasanya di pipi kanan kiri itu koi kan ada ya. Ya. Nah, itu terasa kasar.
dan dia Kasar. kelihatan agresif. Terlihat kasar ternyata. Kelihatan kasar kalau sudah nafsu. Nah, itu kelihatan. Nah, makanya sebelum pijak, koi jantan dan betina itu harus dipisah. Minimal 2-3 hari. 2-3 hari untuk karantina ya, Pak Kalau ya. sebelumnya satu kolam itu harus dipisah dulu. Kalau sebelumnya beda kolam nggak masalah, ha. Oh, Nah, iya. itu sih. Nah, ketika sudah 2-3 hari kita karantina di tempat yang berbeda, baru kita jodohin. Nah, ini kolam penjodohan kita. Nah, ini kolam penjodohannya, coba Masih shoot. sederhana sekali. Heeh. Tapi ya mudah-mudahan tengah malam dia udah mulai bereaksi nanti biasanya. Jam 1 sampai jam 3 biasanya dia udah mulai melakukan pemijahan. Nah, itu reaksinya apa biasanya, Pak? Kalau udah klepak apa gimana? Nah, pasti biasanya betina ini akan diperebutkan oleh jantan-jantan tangguh ini. Asik. Satu Iya, betina 3 jantan nih. Wah, pasti jantan yang sudah birahi ini akan berebut nih. Oh, oke. Berebut ngejar. Ah, mana biasanya seperti itu. Oke. Ya udah paling gitu dulu, Pak Asung. Nanti kita coba lihat ke jam nanti 11 ya. update tuh kalau tengah malam Oke. atau tengah malam lebih dikit, biasanya dia udah mulai lebih reaktif. Oke. Nah, menjelang dini hari kalau berhasil biasanya terjadilah pemijahan. Oke. Telur. Makasih Pak Asung. Nanti kita cek berikutnya jamnya ya. Ya, mari kita belajar sama-sama. Mari kita belajar sama-sama. Nanti tunggu jam berikutnya, oke? Mantap. Sedulur, tadi sudah kita lihat pas sore-sore tadi jam tujuan kan, kondisi ikan ketika baru dimasukkan ke kolam ke pemijahan ya. Nah, ini sudah pukul jam 12 malam. Kita mau cek kondisi dari ikan. Nah, berhubung nggak boleh kena lampu, jadi mungkin kita agak gelap-gelapan gitu. Nah, prosesnya setelah nanti terjadi pemijahan, nanti si telur nanti ada di kakaban. Habis itu kita diamkan selama 3 hari, nanti baru menjadi larva. Nah, larva-larva itu yang menjadi calon koi-koi baru. Oke, kalau begitu kita mau cek dulu kondisi si ikan. Kalau tadi sih sudah berbuih, berarti sudah mulai proses nih. Yuk cek ke sana. Ya, kita lihat kondisinya. Air sudah mulai berbuih. Jadi untuk penandanya biasanya si pejantan mengeluarkan sperma itu akan mengeluarkan buih. Buih itulah yang akan menjadi pemicu dari si betinanya untuk mengeluarkan telur. Nah, terjadilah pembuahan. Setelah telur keluar, maka akan nempel tuh di kakaban-kakaban yang udah kita siapkan. Setelah itu kita biarkan selama kurang lebih 3 hari. Nah, itu akan menjadi larva yang menjadi calon koi-koi baru. Kita lihat memang koinya sudah sangat agresif di sana. Wah, tempel terus. Mungkin begitu aja update kali ini. Tinggal kita besok sambung ke besok pagi ya. Kita lihat nanti di kakabannya udah ada ikannya apa belum. Kurang lebih proses pemijahan seperti itu. Memang tidak mudah dan tidak sulit juga kalau kita bisa belajar bersama. Ya, jadi kondisi terbaru seperti itu. Ini pukul 12 malam.
memang puncak-puncaknya libido ini jam sekitar tengah malam untuk koi sendiri. Memang sudah kita siapkan dari jam 4 sore untuk persiapan pemijahan ini, sedangkan prosesnya sendiri memang tengah malam. Kita harus membutuhkan ekstra waktu untuk si koi ini, tapi tidak masalah kalau memang ini sudah menjadi larva-larva, nanti tinggal pembesaran, insya Allah nanti hasilnya bagus. Nah, setelah itu besok kita update lagi perkembangannya. Kurang lebih proses pemijahan seperti itu malam ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, biar kami bisa terus bersama-sama Anda untuk update-update tentang ilmu-ilmu koi. Terima kasih.